Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita belajar firman Allah, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami masih diberikan waktu untuk belajar firman Tuhan. Kami mohon kekuatan daripada Roh Kudus mengurapi kami, memampukan kami untuk memahami firman Tuhan dengan benar, agar firman Tuhan dapat memberikan dorongan dan semangat untuk kami tetap setia di dalam Kristus. Sepenuhnya waktu pemberitaan firman Allah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Mari kita membuka Alkitab. Kita terdapat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Firman Allah berkata demikian. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinialah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah tak perlu tawar hati, atau tidak perlu tawar hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi berbagai tekanan hidup setiap hari, kita seringkali tergoda untuk tawar hati dan menyerah. Namun bagi Rasul Paulus dan rekan-rekannya, penderitaan itu justru membuat mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Dan inilah yang seharusnya yang menjadi sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, agar semakin kuat dan semakin teguh di dalam Kristus. Oleh karena itu, marilah kita melihat mengapa Alkitab mengajar kita untuk tidak perlu tawar hati. Ada 3 alasan mengapa Alkitab mengajar kita untuk tidak perlu tawar hati. Yang pertama kita perhatikan dalam ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Alasan yang pertama mengapa kita tidak perlu tawar hati adalah karena penderitaan memperbaharui iman kita. Alkitab berkata bahwa meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Berdasarkan ayat yang ke-16. Artinya, iman mereka tidak pernah tawar meskipun kondisi lahiriah yang semakin lemah. Justru iman mereka semakin hidup, bahkan malah semakin kuat di dalam Tuhan. Inilah kebenaran yang harus kita pahami, di mana penderitaan itu merupakan instrumen ilahi yang dipakai untuk memperbaharui iman kita, supaya kita semakin kuat dan semakin bertumbuh di dalam Kristus. Dan memang iman kita justru banyak diperbaharui ketika berada dalam penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya Alkitab berkata dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi jika dilihat dari sudut kebenaran firman Tuhan ini, maka penderitaan bukanlah keburukan. Penderitaan bukanlah sesuatu yang merugikan, tetapi merupakan suatu alat penyucian yang bertujuan untuk memproses dan menghasilkan iman kita yang paling murni di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah alasan yang pertama mengapa Alkitab mengajar kita untuk tidak perlu tawar hati, adalah karena penderitaan memperbaharui iman kita. Alasan yang kedua, kita perhatikan dalam ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi alasan kedua mengapa kita tidak perlu tawar hati adalah karena penderitaan menghasilkan upah bagi kita. Bagi orang Kristen, penderitaan membawa dampak positif jika kita memandangnya secara positif. Mengapa demikian? Karena salah satu tujuan panggilan kita adalah panggilan menderita untuk Kristus berdasarkan firman Tuhan dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Alkitab juga berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini dibutuhkan respon iman yang positif dari kita. Karena jika kita bersikap positif terhadap penderitaan kita, maka kita bisa bertahan menghadapinya dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan jika kita telah tahan uji dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan, serta semakin berserah kepadanya, maka itu yang disebut oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-17 ini sebagai mengerjakan bagimu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Karena tersedia upah yang sangat besar, maka Paulus berani berkata bahwa itu adalah penderitaan yang ringan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi janganlah tawar hati menghadapi penderitaan yang kita hadapi pada masa sekarang ini, karena ada upah yang sedang menanti kita semua. Karena itu tetaplah semangat di dalam Tuhan, tetap membangun suatu hubungan yang baik dengan Tuhan, karena ada upah yang sedang menanti kita. Itulah alasan yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Alasan ketiga mengapa kita tidak perlu tawar hati adalah karena penderitaan mengarahkan fokus kita. Rasul Paulus berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Ada kata memperhatikan di sini. Ini berbicara mengenai fokus yang menjadi sasaran. Artinya, Rasul Paulus dan kawan-kawannya tidak menghabiskan energi mereka untuk bertanya, untuk berdebat kepada Tuhan tentang penderitaan yang
sedang mereka alami pada saat itu. Namun mereka memahami bahwa penderitaan itu mengarahkan fokus semata iman mereka kepada perkara-perkara surgawi yang bersifat kekal dan bermanfaat abadi bagi kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi penderitaan itu Tuhan izinkan supaya kita tetap fokus kepada Kristus, bukan kepada kekuatan kita sendiri, bukan kepada kemampuan kita, bukan kepada harta dunia ini, tetapi hanya kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah ketiga alasan mengapa Alkitab mengajarkan kita untuk tidak perlu tawar hati. Yang pertama adalah karena penderitaan memperbaharui iman kita. Dan yang kedua, karena penderitaan menghasilkan upah bagi kita. Dan yang ketiga, karena penderitaan mengarahkan fokus kita hanya kepada Kristus. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dapat memberi dorongan dan membangun iman semangat kita untuk tetap berharap dan bersandar kepada Kristus untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mohon, biarlah Roh Kudus memeteraikannya di dalam setiap hati kami, agar firman Tuhan ini membangun suatu semangat dan akan bertumbuh menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan Allah di sorga. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkat penyataan, pertolongan Tuhan ada bersama dengan mereka untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.